diganti atau diperbarui, maka semua peraturan perundang-undangan tentang fidusia selama berdasarkan Undang-Undang Fidusia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Fidusia dinyatakan tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Perubahan terjadi tidaklah pada keseluruhan pasal-pasalnya, melakukan pada beberapa pasal saja, sehingga ketentuan pasal-pasal yang lainnya masih tetap berlaku. Perjanjian sebagai sumber hukum jaminan. Arti perjanjian: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian jaminan. Kredit yang diberikan selalu disertai dengan jaminan yang bertujuan untuk menghindarkan adanya risiko debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Kualifikasi jaminan yang baik. Menurut Profesor R. Subekti, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan. 2. Yang tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan usahanya. 3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan tersebut tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit. Sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian pelengkap yang sifatnya aksesoris, yaitu perjanjian tambahan yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok. Tujuan perjanjian jaminan adalah melengkapi perjanjian pokok untuk menjamin kepastian debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditor. Akibat hukum aksesoris, yaitu perjanjian aksesoris tergantung pada perjanjian pokok. Hapusnya perjanjian aksesoris tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian aksesoris juga ikut batal. Perjanjian aksesoris ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. Jika perutangan pokok beralih karena cesi subrogasi, maka perjanjian aksesoris beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya atau kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.